sementara aktivitas batubara. Komisi 2 DPRD Sarolangun lakukan sidak terkait kerusakan jalan dampak aktivitas batubara. Pemerintah Kabupaten Batanghari upayakan tambah luasan lahan untuk sekolah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 25 Juni 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini dalam segmen Info Haji 2025. Dalam rangka mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah haji ke daerah asalnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional truk batubara di Provinsi Jambi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghentikan sementara aktivitas truk batubara di sejumlah ruas jalan Provinsi Jambi. Kebijakan ini dilaksanakan demi menjamin kelancaran lalu lintas saat pemulangan ratusan jemaah haji dari Tanah Suci ke daerah asal. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Beni Cahyono mengatakan, penyetopan operasional truk batubara dilakukan agar tidak mengganggu mobilitas penjemputan jemaah haji, khususnya di jalur-jalur padat yang menjadi akses utama menuju bandara dan terminal. Dijadwalkan pemberhentian sementara ini akan berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 3 Juli 2025 mendatang. Sementara itu untuk teknis pemulangan haji, nantinya 30 personil dari Satuan Lalu Lintas akan disiagakan untuk mengawal bus jemaah haji hingga tiba ke daerah asal. Prinsipnya sama dengan pada saat pemberangkatan. Jadi sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur untuk pembatasan operasionalisasi batubara. Nah, pembatasan sementara untuk angkutan batubara. Sedangkan untuk teknis pemulangannya itu sama, dari bandara nanti kita jemput untuk kita sementara kita bukan diinapkan, kita tempatkan di asrama haji. Kemudian nanti secara bertahap dari masing-masing kabupaten kita kawal ke wilayahnya. Polisi juga mengimbau kepada seluruh pengemudi truk batubara untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Seluruh sopir diminta untuk menggunakan kantong-kantong parkir yang telah disediakan di beberapa titik yang telah ditetapkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu saudara, setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, jemaah haji asal Jambi mulai dipulangkan dari Arab Saudi. Dan hari ini kloter 13 jemaah haji asal Jambi sudah diterbangkan dari debarkasi Batam menuju Bandara Sultan Taha. Dan untuk memantau informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani dari Asrama Haji Jambi. Ya, selamat sore Cika. Bagaimana situasi terkini di Asrama Haji Cika? Tidak ada yang mengalami kesulitan Bapak dan Ibu ya. Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara, bahwa memang pasca diselenggarakannya ibadah haji, saat ini penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah ditutup dengan prosesi pemulangan para jemaah haji ke tanah air melalui kloter yang terbagi menjadi 2 gelombang pemberangkatan, di mana untuk para jemaah haji Provinsi Jambi kloter BTH 13 yang terdiri dari jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci tadi baru saja tiba di asrama debarkasi haji antara Provinsi Jambi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 24 Juni kemarin dengan menggunakan 3 pesawat sekitar
sekitar pukul 18:15 waktu Arab Saudi. Dan kondisi terkini pemirsa, para jemaah tadi setibanya dari Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan menggunakan sekitar 10 bus yang disediakan oleh pihak Kemenak Provinsi Jambi telah sampai di asrama debarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kemudian tadi disambut juga dengan pengawalan ketat dari kepolisian serta 4 unit ambulans yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kemudian pemirsa, antusiasme dari para jemaah ini meskipun memang mayoritas tampak mengalami kelelahan pasca menjalankan rangkaian ibadah haji yang tentunya menguras fisik dan tenaga, namun antusiasme dan semangat serta kebahagiaan para jemaah ini terpancarkan setibanya di pintu gerbang asrama haji Provinsi Jambi. Dan pemirsa, dapat terlihat di layar kaca Anda saat ini bahwa baru saja tiba para jemaah haji kloter 13 yang memang tampak di sini para jemaah telah duduk rapi sesuai dengan nomor kursi bus masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya, yang memang nantinya para jemaah ini akan segera melakukan prosesi lanjutan, yaitu prosesi seremonial serah terima dari Ketua Kloter kepada PPIH Jambi tentunya. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa prosesi seremonial ini memang dirancang sedemikian rupa dengan waktu yang singkat sekitar 30 menit saja, karena memang mengingat kondisi kesehatan para jemaah haji yang saat ini banyak yang sedang mengalami kelelahan. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Cynthia. Baiklah, kloter 13 jemaah haji asal Jambi telah tiba di asrama haji dan akan mengikuti prosesi seremonial. Chandrika Divani melaporkan langsung dari asrama haji. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, sementara itu para keluarga jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi tidak dibenarkan untuk menjemput jemaah di asrama haji Kota Jambi. Keluarga diperbolehkan menjemput hanya di halaman GOR Kota Jambi, namun untuk wilayah Bahar, jemaah langsung diantar ke masing-masing kecamatan. Jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi secara bertahap akan kembali ke tanah air dari Arab Saudi. Pada pemulangan jemaah haji, kantor Kementerian Agama Muaro Jambi mengimbau kepada keluarga jemaah untuk tidak menjemput jemaah haji di embarkasi antara Jambi atau asrama haji. Kepala Kemenak Muaro Jambi Buhri mengatakan, untuk pelepasan jemaah akan dilakukan di GOR Kota Baru Kota Jambi. Keluarga jemaah diminta untuk dapat menunggu jemaah cukup di GOR Kota Baru. Namun untuk keluarga jemaah haji dari Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Utara, dan Bahar Selatan, jemaah haji akan langsung diberangkatkan dari asrama haji menuju kecamatan masing-masing. Ketetapan proses penjemputan jemaah ini dilakukan agar tidak ada penumpukan keluarga jemaah di asrama haji dan mempermudah jemaah untuk kembali bersama keluarga. Jemaah asal Kabupaten Muaro Jambi selamat sampai tujuan, sampai ke rumah. Dan yang meninggal sampai saat ini hanya 1 orang. Oke, yang 1 orang meninggal itu sudah melaksanakan ibadah haji atau? Belum melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji Muaro Jambi secara berangsur akan pulang ke tanah air untuk kelompok terbang yang tergabung dalam kloter 13 tiba di asrama haji pada hari ini. Kemudian kloter 16 tiba di asrama 29 Juni mendatang. Sedangkan jemaah yang tergabung dalam kloter 20 tiba di asrama 5 Juli dan jemaah haji dalam kloter 24 tiba di asrama haji pada 7 Juli 2025 mendatang. Kemenak juga mengingatkan kepada jemaah haji untuk merapikan dan membawa barang sesuai dengan ketentuan dalam penerbangan, sehingga proses check-in dan keimigrasian di bandara dapat berjalan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Meski saat ini jemaah haji asal Provinsi Jambi sudah mulai dipulangkan ke tanah air, namun sebagian jemaah haji yang masih menunggu jadwal kepulangan masih melaksanakan ibadah sunnah di Tanah Suci. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak M. Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Ya Bapak, sembari menunggu jadwal kepulangan, apa saja kegiatan para jemaah haji asal Provinsi Jambi untuk saat ini Bapak? Kegiatan jamaah haji Provinsi Jambi sebelum kepulangan, baik itu kepulangan ke Indonesia maupun ke pendorongan ke Kota Madinah. Itu kegiatannya itu dilakukan melaksanakan umroh sunnah, kemudian sholat berjamaah di Masjidil Haram. Baik Bapak, apa saja yang termasuk dalam umroh sunnah ini Pak? Umroh sunnah seperti umroh biasa, umroh wajib, umroh sunnah. Karena jamaah ini sudah melaksanakan umroh wajib, kemudian setelah haji mereka melaksanakan umroh sunnah. Artinya pergi ke tempat mikot, antara di tempat halal, ada tempat mikot ini ada 3 di Kota Mekah. Pertama Tanim Siti Aisyah, kemudian Jarana, kemudian di Hudaybiyah. Nah, itulah tempat-tempat untuk melaksanakan, untuk meletakkan niat di tempat tersebut. Kemudian pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Baik Bapak, untuk kepulangan jemaah haji nantinya hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh para jemaah haji? Persiapan untuk kepulangan yang pertama, artinya mungkin jamaah ada yang membeli oleh-oleh, para keluarga besar, kemudian persiapan barang, baik itu barang bagasi maupun barang tentengan, kemudian yang terpenting adalah paspor yang akan diberikan ketika pendorongan baik itu ke Jeddah maupun ke Madinah. Baik Bapak, boleh tahu saat ini Bapak dengan rombongan berada di mana dan sedang melaksanakan apa Bapak? Kami sekarang berada di Masjidil Haram pada jam 11 siang habis melaksanakan umroh sunnah. Nah, ini kondisi dari masih berpakaian ihram, habis tahallul. Baik, terima kasih Bapak M. Haji Nuh yang telah memberikan informasi kepada kita dan semoga seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi dapat kembali ke tanah suci, dapat kembali ke tanah air maksudnya. Amin, dalam keadaan sehat dan juga selamat. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas Bapak. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kompolnas tinjau pelayanan di Mapolres Kerinci. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak sekaligus meninjau langsung ruas jalan Simpang Piko menuju Desa Danau Serdang di Kecamatan Pau yang menjadi lintasan angkutan batubara PT Anugrah Jambi Koalindo atau AIJ. Kerusakan ruas jalan akibat batubara yang beraktivitas dan melintas di Desa Danau Serdang, Desa Samaran di Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun mendapatkan respon dan reaksi dari Komisi 2 DPRD Sarolangun. Setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kerusakan jalan dan dampak lingkungan akibat truk pengangkut batubara. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Sarolangun dari fraksi Partai Gerindra, Azhar Pulungan mengatakan, sidak ini bertujuan untuk mengevaluasi kerusakan jalan serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas perbaikan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, Dewan juga menyoroti potensi ancaman pencemaran lingkungan dari angkutan batubara, termasuk kompensasi debu kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang ruas jalan Simpang Pico. Yakni masing-masing kepala keluarga hanya mendapatkan Rp100.000 per bulan. Nilai tersebut belum seimbang dengan dampak yang diterima masyarakat. Azhar Pulungan minta PT AJC mempertimbangkan kebijakan ini agar masyarakat sekitar bisa terbantu ekonominya. Mulai dari persoalan debu, lalu lintas batubara, kemudian mempekerjakan masyarakat sekitar, ini perlu jadi catatan buat perusahaan. Bagaimana masyarakat juga mendapat aspek ekonomi, sosial. Rombongan Komisi 2 DPRD Sarolangun terdiri dari Partai Demokrat,
Gerindra, PKS, P3, serta Golkar dan PDIP berharap PT Anugrah Jambi Kualindo mengevaluasi berbagai kebijakan yang dilakukan, termasuk mempertimbangkan keluhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Sarolangun agar dapat ditindaklanjuti. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sukseskan Gerakan Nasional Tanam Jagung 1 Juta Hektar se-Indonesia, pemerintah desa Kasang Melintang, Kecamatan Pau, bersama kelompok tani dan Koperasi Merah Putih mulai melaksanakan penanaman jagung di lahan seluas 5 hektar. Gerakan tanam jagung di tingkat desa bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan nasional dan merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi jagung di tingkat lokal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dan pihak kepolisian. Dari 149 desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Desa Kasang Melintang di Kecamatan Pau menargetkan komoditas strategis jagung menjadi upaya nyata untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi asta-cita program Presiden Prabowo Subianto. Kepala Desa Kasang Melintang Kecamatan Pau Sarul mengatakan, gerakan penanaman jagung melibatkan kelompok wanita tani dan masyarakat di lahan seluas 5 hektar dengan semangat kebersamaan dan kerjasama yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak kepolisian sektor Kecamatan Pau menunjukkan komitmen dalam memiliki potensi besar di sektor pertanian, terutama untuk pengembangan tanaman jagung sebagai salah satu komoditas unggulan. Jagung sebagai salah satu bahan pokok dan mendukung program swasembada pangan. Pada hari ini kita sudah perdana untuk menanam jagung di Desa Kasang Melintang dengan luasan 5 hektar. Jadi untuk program ini kami berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolres khususnya dan juga Bapak Kapolsek yang sudah membantu. Yang pertama membantu meringankan alat bajak. Alat bajak ini tidak disewa, tinggal kita beli minyak dan biaya operator. Nah, dan juga mengurangi beban yang dari anggaran dari 20% itu. Gerakan menanam bermanfaat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan demi terwujudnya desa berketahanan pangan. Program gerakan penanaman jagung serentak 1 juta hektar merupakan hasil kerjasama antara Polri, Kementerian Pertanian, dan Gapki, serta Perhutani dan Inhutani, termasuk pihak swasta yang didukung dari swadaya petani. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, selama musim kemarau belakangan ini belum ada hotspot atau titik panas yang berbahaya di Kabupaten Merangin. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Berdasarkan pantauan yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, belum ada hotspot atau titik panas yang membahayakan di Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2025. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin belum menetapkan siaga karhutla. Meski demikian, masyarakat dikhawatirkan akan membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian pada bulan Agustus, sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya. Terkait hal ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Merangin, Rudi, mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi terdapat peningkatan suhu di Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Merangin. Ini belum menetapkan siaga karhutla. Ini menunggu perkembangan lebih lanjut, mengingat daerah Merangin ini luasannya cukup luas dan juga hutannya cukup luas. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat jangan membakar hutan untuk membuka lahan. Silakan Anda membuka, tapi jangan membakar. Pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak hanya terjadi di wilayah dataran rendah, tetapi juga dilakukan di kawasan kaki pegunungan, yakni di Kecamatan Jangkat dan sekitarnya. Aktivitas ini tidak hanya mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang membahayakan masyarakat, tetapi juga memicu terjadinya longsor. Terkait penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Merangin mengalami kekurangan alat. Hal ini sudah disampaikan kepada anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus dengan harapan BPBD Merangin memperoleh peralatan tambahan berupa mobil pemadam karhutla. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan.
Polres Kerinci menjadi salah satu dari 5 Polres terbaik nasional dalam ajang Kompolnas Award 2025 untuk kategori Polres tipe B. Tim penilai dari Kompolnas RI langsung melihat kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Polres Kerinci masuk dalam 5 besar nominasi Kompolnas Award 2025 untuk kategori Polres tipe B. Tim dari Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia meninjau dan melakukan penilaian langsung kinerja kepolisian Polres Kerinci. Penilaian yang dilakukan mencakup pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, penanganan laporan masyarakat, hingga keterbukaan informasi. Anggota Kompolnas Yusuf mengatakan, penilaian dilakukan untuk melihat implementasi standar pelayanan Polri di lapangan. Ia menegaskan setiap Polres yang masuk nominasi akan dinilai secara objektif berdasarkan data dan kondisi nyata di wilayah masing-masing. Kita melihat langsung, pertama bagaimana sarana prasarana dan kemampuan serta inovasi untuk pelayanan pada masyarakat. Nah, itu sudah ada nilainya, karena sebenarnya ini kan tahap kedua. Tahap pertama itu sudah kita nilai, sudah ada nilai secara kuantitatif untuk memastikan akurat dan valid nilai itu, kita ngecek ke lapangan. Kompolnas juga mendengarkan langsung pendapat masyarakat dan tokoh agama untuk menilai sejauh mana kepercayaan publik. Polres Kerinci juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Pulau Sumatera untuk kategori Polres tipe B pada ajang Kompolnas Award 2025. Posisi ini memberikan tanggung jawab lebih dalam menjaga standar pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tebo apresiasi program Desa Bebas Api sebagai upaya pencegahan karhutlah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen ini dengan informasi Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2025 mulai bergulir. Pada kegiatan ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memaparkan sejumlah program kerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Meski dihadapkan dengan persoalan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya mempercepat program pembangunan di daerah guna mewujudkan visi misi Batanghari Super Tangguh. Untuk menjalankan setiap program itu, pemerintah daerah mulai melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029 digelar di ruang pola kantor Bupati Selasa kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memaparkan sejumlah rencana pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama pihak eksekutif serta legislatif DPRD Batanghari. Salah satu yang menjadi fokus pembangunannya yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat lewat sektor pertanian, perkebunan, hingga UMKM serta percepatan pembangunan infrastruktur. RPJMD adalah penancaman atau breakdown dari visi misi. Karena visi misi tidak memuat waktu tahun ini jadi apa, tahun ini jadi apa sampai ke tahun. Dan juga tidak membuat indikatornya apa, tolak ukurnya apa. Kita berkumpul hari ini untuk melakukan perancangan ini. Kalau upahnya bisa, nah khusus kawan-kawan DPRD. Nah, ubah visi-misi Batanghari sebenarnya tidak bisa. Karena rakyat sudah berlegitimasi. Bupati Muhammad Fadil Arif juga mengatakan, Musrenbang RPJMD ini juga bertujuan menyelaraskan antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, agar arah pembangunan dapat berjalan secara merata dalam 5 tahun ke depan, sesuai semangat Astacita yang digaungkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kabupaten Tebo Agus Rubianto mengapresiasi program Bebas Api yang diinisiasi oleh PT Rigunas Agri Utama. Bupati berharap program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Bupati Kabupaten Tebo Agus Rubianto dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan penandatanganan MOU Desa Bebas Api 2025 menyampaikan, program Desa Bebas Api yang diinisiasi oleh PT Regunas Agri Utama dinilai efektif dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo. Selain itu, program Desa Bebas Api ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Tebo berharap program Desa Bebas Api ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita untuk mengurangi terjadinya karhutlah di Kabupaten Tebo, ini kita mengapresiasi dari inisiatif dari PT Regunas yang sudah beberapa tahun ini untuk memiliki Desa Bebas Api, dan ketika Desa Bebas Api itu diberi reward. Inilah untuk mengedukasi pada masyarakat, kepada desa untuk menjaga desanya, lahannya, supaya tidak terjadi karhutlah. Tidak hanya itu, Bupati Kabupaten Tebo juga berharap program yang dijalankan ini juga mampu memotivasi desa-desa dalam menjaga hutan dan lahan dari ancaman bahaya kebakaran. Pada kegiatan tersebut ada 5 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumai melakukan penandatanganan Desa Bebas Api. Selain itu juga ada pemberian penghargaan kepada Desa Bebas Api pada tahun 2024. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Jalur domisili gantikan zonasi pada SPMB tahun 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SD dan SMP akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 7 Juli mendatang. Pihak sekolah diingatkan untuk memprioritaskan calon murid yang berdomisili dekat lingkungan sekolah. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 7 Juli mendatang. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Roli Darsa mengatakan, ada 3 jalur perekrutan calon murid baru di tingkat SD yang ada di Kota Sungai Penuh, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tempat tinggal. Sedangkan untuk perekrutan calon siswa SMP terdapat 4 jalur, yaitu jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, serta jalur perpindahan tempat tinggal. Pada perekrutan calon murid SD dan SMP, pihaknya terus menekankan untuk memprioritaskan calon murid yang berasal dari jalur domisili sebanyak 70%, sehingga para calon murid yang tinggal dekat dengan lingkungan sekolah tidak menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggalnya. Beberapa jalur SPMB tahun 2025, yang pertama untuk SD ada domisili. Domisili itu minimal 70% harus ditampung. Kemudian jalur afirmasi, orang sekitar yang mungkin yang tidak mampu harus mempunyai akses ke sekolah. Dan yang ketiga, jalur pindah orang tua. Roli Darsa juga mengatakan, bagi sekolah yang ingin menerima calon murid dari luar Kota Sungai Penuh, hanya bisa diterima melalui jalur prestasi dan jalur perpindahan tempat tinggal dengan syarat melampirkan surat keterangan dari desa setempat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Pendaftaran murid baru di Kota Jambi sudah dimulai, salah satunya di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Dari 288 kota, kini sudah 201 murid baru yang mendaftarkan diri melalui jalur online. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2025 telah dibuka. Di Kota Jambi, SPMB dibuka sejak tanggal 23 Juni kemarin hingga 28 Juni 2025 mendatang. Pendaftaran murid baru secara keseluruhan dibuka menggunakan sistem online. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan mencegah pungli serta meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 17 Kota Jambi yang menerapkan SPMB dengan jalur domisili,
disabilitas, afirmasi, dan prestasi. Sementara ini sudah 201 calon siswa baru yang mendaftarkan, di antaranya 135 jalur domisili, 23 jalur prestasi, dan 43 jalur afirmasi. Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi Nurul mengatakan, tahun ini sebanyak 288 kuota yang tersedia dari 9 rombel. Saat ini lebih dari 50% kuota telah terisi dan masih ada sisa kuota yang belum terisi. Dari daya tampung SMP Negeri 17 Kota Jambi, 9 rombel dan jumlah siswa 288 dengan 4 jalur. Di domisili itu sudah ada yang daftar yang sudah diverifikasi itu ada 69, yang belum lagi on proses itu 66 untuk domisili. Sementara kalau untuk prestasi yang sudah diverifikasi itu 23, yang sisanya masih on proses. Pihak sekolah berkomitmen untuk menjaga integritas dunia pendidikan Kota Jambi sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang lebih berkualitas untuk Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Progres pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari masih dalam tahap penambahan luasan lahan. Pemerintah kini berupaya menyelesaikan proses pembebasan lahan seluas 2 hektar. Tahapan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari saat ini masih dalam perencanaan. Meski pemerintah Kabupaten Batanghari telah mendapat persetujuan terhadap lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut, namun upaya penambahan luasan lahan masih dilakukan. Sedikitnya ada 2 hektar luas lahan yang masih dalam proses pembebasan sebagai bentuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengklaim jika tahapan pembebasan lahan sudah dalam penandatanganan akta notaris. Ditargetkan Juli mendatang, lahan yang dibebaskan ini sudah diselesaikan dan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan oleh pihak Kementerian Sosial. Zulfadli menambahkan, apabila pelaksanaan pembebasan lahan telah rampung, maka total luasan lahan sekolah rakyat di kawasan Talang Bukit, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian mencapai 7 hektar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Sinti Permana. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.